menyelesaikan hasil ujian UTS kami dengan judul Line Produksi Palletizing Otomatis Menggunakan Robot Lengan Industri Modern. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hairani dengan NIM 24OSP 140 dari kelas 2D. Dan saya Zulfa Laili Salama dengan NIM 24OSP 153 kelas 2D. Baiklah, langsung saja kita jelaskan. Selamat menyaksikan. Baiklah, urutan yang pertama yaitu persiapan sistem dan material produksi. Yang pertama, nama line produksi yang akan dibahas. Pada tahap ini, line produksi yang dibahas adalah bagian awal dari sistem line produksi palletizing otomatis menggunakan robot lengan industri modern, yaitu line persiapan sistem. Tahap ini merupakan fondasi utama sebelum seluruh sistem otomatis akan berjalan. Tanpa adanya persiapan yang baik, sistem robotik yang canggih sekalipun tidak akan dapat bekerja secara optimal. Line persiapan ini mencakup seluruh kegiatan awal yang berhubungan dengan pengecekan kesehatan alat, sistem kontrol, serta material yang akan diproses. Dalam industri modern, tahap ini sangat penting karena sistem yang digunakan sudah berbasis otomatis dan digunakan secara terintegrasi, sehingga kesalahan kecil dapat menyebabkan gangguan besar pada keseluruhan produksi. Selain itu, tahap persiapan juga berfungsi untuk memastikan bahwa semua komponen dalam sistem robot lengan industri, konveyor, sensor, dan perangkat kontrol seperti PLC berada dalam kondisi siap pakai. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya downtime atau berhentinya proses produksi yang dapat merugikan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi produksi dalam keseluruhan proses manufaktur. Fungsi utama dari tahap persiapan sistem dan material produksi adalah untuk memastikan bahwa seluruh sistem produksi berada dalam kondisi optimal sebelum proses utama dimulai. Dalam konteks manufaktur modern, tahap ini berperan sebagai tahap validasi awal. Persiapan ini memiliki beberapa fungsi penting, antara lain memastikan bahwa mesin dan robot bekerja dengan baik, memastikan bahwa material yang akan diproses tersedia dan sesuai standar, serta memastikan bahwa sistem kontrol telah terprogram dengan benar. Tanpa adanya tahap ini, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses produksi akan meningkat. Selain itu, tahap persiapan juga berfungsi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Dengan memastikan semua sistem siap sejak awal, proses produksi dapat berjalan lebih lancar tanpa adanya hambatan. Hal ini juga dapat mengurangi resiko kerusakan alat dan meningkatkan umur mesin pakai. Dalam industri 4.0, fungsi tahap persiapan juga mencakup integrasi data dan sistem. Artinya, semua perangkat yang terhubung dalam jaringan akan saling berkomunikasi untuk memastikan kesiapan secara real time. Selanjutnya yaitu mekanisme otomasi yang digunakan. Pada tahap persiapan ini, mekanisme otomasi yang digunakan melibatkan beberapa komponen utama seperti PLC atau Programmable Logic Controller, HMI atau Human Machine Interface, sensor, dan sistem kontrol robot. PLC berfungsi sebagai otak dari sistem yang mengatur seluruh proses kerja. Pada tahap persiapan, PLC akan melakukan pengecekan awal terhadap semua perangkat yang akan terhubung. Jika terdapat kesalahan atau gangguan, sistem akan memberikan notifikasi kepada operator. HMI digunakan sebagai media interaksi antara manusia dan mesin. Melalui HMI, operator dapat memantau kondisi sistem, mengatur parameter produksi, serta mengetahui apakah sistem siap untuk dijadikan atau tidak. Sensor juga berperan penting dalam tahap ini, terutama untuk mendeteksi kondisi awal atau posisi robot. Sensor ini akan memberikan data kepada PLC untuk diproses lebih lanjut. Selain itu, sistem robot juga akan melakukan proses kalibrasi awal untuk memastikan pergerakan robot sesuai dengan program yang telah ditentukan. Semua mekanisme ini bekerja secara otomatis dan integrasi. Selanjutnya yaitu cara kerja atau proses operasional. Proses operasional pada tahap persiapan dimulai dengan menyalakan seluruh sistem produksi. Operator akan mengaktifkan panel kontrol yang kemudian menghidupkan PLC, HMI, atau perangkat lainnya. Setelah sistem aktif, dilakukan pengecekan awal secara otomatis oleh PLC. Sistem robot akan memeriksa kondisi sensor, posisi robot, serta
kesiapan konveyor. Jika semua dalam kondisi normal, sistem akan masuk ke mode standby. Selanjutnya, operator memastikan bahwa material seperti kardus atau produk telah tersedia di area input. Jika material sudah siap, maka sistem akan memberikan sinyal bahwa proses produksi sudah dapat dimulai. Pada tahap ini, robot juga akan berada pada posisi awal atau home position dan siap untuk menerima perintah kerja. Semua proses ini berlangsung secara sistematis untuk memastikan tidak ada kesalahan sebelum produksi dimulai. Selanjutnya yaitu urutan atau posisi line produksi dalam sistem produksi. Tahap persiapan ini merupakan tahap pertama dalam keseluruhan sistem produksi. Posisi ini sangat penting karena menjadi penentu keberhasilan tahap-tahap berikutnya. Dalam urutan sistem ini, tahap ini berada sebelum konveyor mulai berjalan dan sebelum produk masuk ke dalam sistem otomatis. Dengan kata lain, tahap ini adalah titik awal dari seluruh rangkaian proses palletizing. Jika tahap ini berjalan dengan baik, maka proses selanjutnya seperti pengiriman produk, deteksi, hingga penyusunan oleh robot akan berjalan dengan lancar. Sebaliknya, jika tahap ini tidak dilakukan dengan benar, maka dapat menyebabkan gangguan pada seluruh sistem. Oleh karena itu, tahap persiapan tidak boleh dianggap sepele karena memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran dan efisiensi produksi secara keseluruhan. Baik. Sebelumnya terima kasih kepada teman saya Zulfailadi Salama yang telah menjelaskan tahap awal yaitu persiapan sistem dan material produksi. Nah, teman-teman, setelah sistem diaktifkan dan material siap, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana produk tersebut dipindahkan ke area utama secara efisien. Nah, disinilah tahap kedua mengambil peran yaitu pengiriman produk melalui conveyor line. Dalam line produksi palletizing otomatis, conveyor ini bukan sekadar alat pemindah barang biasa. Conveyor ini adalah jalur distribusi internal, yaitu sebuah jembatan yang menghubungkan proses persiapan awal dengan proses inti yang akan dilakukan oleh robot lengan industri modern, di mana fungsi utamanya tentu memindahkan produk dari satu titik ke titik lainnya secara otomatis. Tapi lebih dari itu, conveyor ini menjaga aliran produksi tetap stabil, artinya produk tidak akan menumpuk, kecepatan kerja bisa disesuaikan dengan ritme robot, dan pastinya meminimalisir risiko kesalahan manusia. Nah, lalu bagaimana mekanisme otomasi conveyor ini bekerja? Nah, ada 3 komponen yang terintegrasi di sini. Yang pertama adalah motor listrik sebagai penggerak utama yang memutar bel conveyor di mana kecepatannya bisa diatur. Yang kedua adalah sensor fotoelektrik. Ini ibarat mata dari sistem. Sensor ini memantau posisi dan mendeteksi produk di atas jalur conveyor secara tepat dan akurat. Kemudian yang ketiga yaitu PLC, Programmable Logic Controller. Ini adalah otak utamanya. Data dari sensor dikirim ke PLC, dan PLC inilah yang memutuskan conveyor yang harus berjalan, berhenti, atau menyesuaikan kecepatan. Secara operasional, begitu tahap persiapan selesai, produk masuk ke atas conveyor. Conveyor kemudian berjalan membawa produk menuju area robot palletizing. Selama proses ini, sensor terus mengawasi agar sistem bisa langsung merespon jika ada gangguan. Nah, sebagai kesimpulan, posisi conveyor ini sangat strategis dalam menjaga kesinambungan produksi. Jika conveyor berjalan lancar, seluruh sistem bekerja normal. Namun, jika terganggu, proses lainnya bisa ikut berhenti. Lalu, apa yang terjadi setelah produk berhasil diantar ke ujung conveyor? Hal ini akan dibahas tuntas pada tahap ketiga, yaitu proses pengambilan dan penyusunan oleh robot, yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Khairani. Silahkan teman saya Khairani. Baiklah, urutan ketiga adalah proses pengambilan dan penyusunan oleh robot atau palletizing. Yang pertama itu ada nama line produksi yang dibahas. Namanya yaitu adalah line palletizing robot industri, yaitu bagian utama dari sistem line produksi palletizing otomatis menggunakan robot lengan industri modern. Tahap ini merupakan inti dari keseluruhan proses karena disinilah robot melakukan pekerjaan utama, yaitu mengambil dan menyusun produk ke atas palet. Line palletizing ini biasanya ditempatkan di bagian akhir produksi atau end of line setelah proses pengemasan selesai. Robot yang digunakan umumnya adalah robot lengan industri dengan beberapa sumbu eksis yang memungkinkan pergerakan fleksibel dan presisi tinggi.
Yang kedua yaitu fungsi lain produksi dalam keseluruhan proses manufaktur. Fungsi utama dari line palletizing adalah untuk menyusun produk secara otomatis ke dalam palet dengan pola tertentu agar siap untuk disimpan atau didistribusikan. Proses ini sebelumnya banyak dilakukan secara manual, namun kini telah digantikan oleh robot untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, fungsinya adalah memastikan susunan produk rapi, stabil, dan aman. Hal ini sangat penting agar produk tidak mudah terjatuh atau rusak saat proses pengangkutan. Line palletizing juga berfungsi untuk mempercepat proses akhir produksi. Dengan menggunakan robot, proses penyusunan dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan oleh tenaga manusia. Dalam sistem manufaktur modern, line ini juga membantu mengurangi resiko kecelakaan kerja karena pekerjaan mengangkat beban berat sudah dilakukan oleh robot. Yang ketiga yaitu mekanisme otomasi yang digunakan. Mekanisme otomasi pada tahap ini melibatkan robot lengan industri sebagai komponen utama. Robot ini biasanya memiliki 4 hingga 6 sumbu gerak atau eksis yang memungkinkan pergerakan ke berbagai arah dengan presisi tinggi. Robot dilengkapi dengan gripper atau end effector yang berfungsi untuk mengambil produk. Gripper ini dapat berupa penjepit produk. Gripper ini dapat berupa penjepit produk. Gripper ini dapat berupa penjepit, vakum, atau kombinasi keduanya tergantung jenis produk yang dipindahkan. Selain robot, sistem ini juga menggunakan PLC sebagai pengendali utama yang mengatur pergerakan robot berdasarkan program yang telah ditentukan. PLC akan menerima sinyal dari sensor dan kemudian memberikan perintah kepada robot. Sensor ini juga berperan penting untuk memastikan posisi produk sebelum diambil oleh robot. Data dari sensor ini membantu robot bekerja dengan akurat dan menghindari kesalahan. Semua sistem ini terintegrasi dan bekerja secara otomatis sehingga proses palletizing dapat berjalan tanpa intervensi manusia secara langsung. Yang keempat, cara kerja atau proses operasional. Proses kerja pada tahap ini dimulai ketika produk yang dibawa oleh konveyor telah sampai di area pengambilan robot. Sensor akan mendeteksi keberadaan produk dan mengirimkan sinyal ke sistem kontrol. Setelah itu, robot akan bergerak menuju posisi produk dan menggunakan gripper untuk mengangkat produk dan memindahkannya ke palet. Selanjutnya, robot akan menyusun produk sesuai dengan pola yang telah diprogram sebelumnya. Pola ini dirancang agar susunan produk rapi dan stabil. Proses ini dilakukan secara berulang hingga palet terisi penuh. Setelah palet penuh, sistem akan mengganti dengan palet baru dan proses akan terus berlanjut. Semua proses ini berlangsung secara otomatis dengan kecepatan dan ketepatan yang tinggi. Yang kelima itu urutan dan posisi line produksi dalam sistem produksi. Line palletizing ini berada setelah tahap pengiriman produk melalui konveyor dan sebelum tahap quality control. Posisi ini menjadikannya sebagai bagian inti dari proses akhir produksi. Dalam urutan sistem produksi, tahap ini merupakan tahap di mana produk mulai disusun menjadi satu kesatuan untuk memudahkan penyimpanan dan distribusi. Keberhasilan tahap ini sangat mempengaruhi tahap selanjutnya. Jika penyusunan dilakukan dengan baik, maka proses quality control akan lebih mudah dan cepat. Sebaliknya, jika terjadi kesalahan dalam proses palletizing, maka dapat menyebabkan masalah pada tahap akhir seperti ketidakteraturan susunan atau bahkan kerusakan produk. Oleh karena itu, posisi line palletizing ini sangat penting dalam memastikan kualitas akhir dari proses produksi. Baik, terima kasih kepada Teh Rani yang telah menjelaskan secara detail mengenai proses pengambilan dan penyusunan produk oleh robot. Nah teman-teman, meskipun robot bekerja dengan sangat presisi, sebuah lini produksi baik tidak boleh mengabaikan secara pengecekan akhir. Oleh karena itu kita masuk ke tahap keempat, yaitu pemeriksaan dan quality control atau QC. Dalam lini produksi otomasi modern,
Proses QC sudah tidak lagi mengandalkan pengecekan manual satu persatu, melainkan terintegrasi langsung ke dalam sistem berjalan. Fungsi utama dari tahap ini adalah untuk memvalidasi kualitas secara otomatis. Sistem harus memastikan bahwa produk telah diproses tidak mengalami cacat kemasan, jumlah akurat, susunannya stabil, dan siap untuk tahap selanjutnya. Lalu, instrumentasi otomasi apa saja yang bekerja di tahap quality control ini? Secara umum, sistem mengandalkan 3 hal. Yang pertama itu vision sensor atau kamera pintar. Alat ini bertugas untuk melakukan inspeksi visual. Kamera akan memindai produk atau tumpul palet untuk mendeteksi apakah ada kemasan yang rusak, barcode tidak terbaca, atau posisi yang miring. Yang kedua, load cell atau sensor berat. Timbangan otomatis ini terpasang di jalur produksi untuk memastikan bobot keseluruhan sesuai standar. Jika bobotnya kurang, sistem langsung tahu ada produk yang hilang di dalamnya. Yang ketiga, mekanisme pijet yang terhubung ke PLC. Jika sensor mendeteksi produk yang tidak lolos standar, data akan dikirim ke PLC. PLC kemudian menginstruksikan mekanisme reject seperti pusher atau pneumatik untuk memisahkan produk cacat yang tersebut di jalur utama. Sebagai kesimpulannya, tahap pemeriksaan dan quality control ini adalah gerbang pertahanan terakhir di lini produksi ini. Dengan sistem otomasi ini, kita bisa menjamin bahwa hanya produk dengan standar terbaiklah yang berhasil lolos.